paling enak ketemu pasangan yang bisa ngobrolin masalah angka. Iya, itu enak banget. Enaknya gitu. Apalagi kalau punya pasangan yang bisa ngebantu angka itu. Karena gini, mau gimana pun, gue pernah ngobrol juga. Gimana pun nggak jauh-jauh sih, biasanya mentor hidup lu tuh orang tua lu. Iya. Role model yang pertama kali akan lo lihat itu pasti orang tua lo. Orang tua lo itu apa, pasti lo bakal begitulah. Intinya kan itu. Dan karena gua role model diri gua itu bokap gua, dia mentor lah, ya gua bisa anggap dia mentor gua buat hidup. Dia dulu siapa nih? Bokap nyokapnya siapa? Bisa kayak gini. Kok gua bokap gua yang kayak gini gua nggak bisa kan gitu loh. Bisa gitu sih. Tapi lu pernah berada di titik anjing hidup gue gini amat? Oh ada. Alhamdulillah gue udah merasakan asam manis, garam, asam-asamnya deh. Ya asam-asam lah pokoknya dunia alhamdulillah. Mungkin walaupun belum sesusah kalian, tapi alhamdulillah gue udah ngerasain sih. Jadi gue juga dulu orang susah, jadi ya udah bisa ngerasain itu kok. Sampai mau makan susah aja ngerasain korut gue dulu anjing. Jadi nggak terlalu gimana lah gue. Jadi pun suatu waktu nanti gue susah pun gue sih siap. Tapi kan nggak tahu buntut kita. Dan kalau gue pribadi sih gue siap. Ibaratnya sampai susah makan pun ibaratnya mau tinggal di mana. Jadi gitu. jangan sampai lah. Jangan sampai anjing. Minta. Gue sih siap. Semenjak lu nikah, pasti lu pernah dapet pertanyaan rasanya nikah gimana? Iya. Dan gue selalu jawab biasa aja. Iya. Pasti biasa aja sih karena gue biasa udah aja sih. Nggak gimana ya kan? Gue nggak ada yang kayak masalahnya berat banget gitu, nggak ada. Gue mikir masalah di pernikahan gue karena ego gue doang aja. Iya. Dan mungkin juga pengalaman kita untuk hal itu belum jauh kali. Mungkin sih. Mungkin. Jadi ya kita juga baru sebentar ya kan. Setahun, ibaratnya masih geli-geli lah, masih colek-colek doang permasalahan, belum ada yang dipukul langsung kan gitu. Mungkin kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi ya, nikah merubah hidup sih emang. Iya, merubah hidup. Pasti dari lu yang seperti apa bisa dibilang lu diwajibkan untuk berubah. Tapi apakah lu merencanakan pernikahan lu? Enggak. Nah, sama. Jadi gini, gue tuh dulu gini. Gue itu awalnya itu mau lamarannya itu di ulang tahun istri gue. Nikahnya itu di ulang tahun gue. Selesai perkara. Terus itu tujuannya gue. Terus prosesnya tidak seperti itu. Prosesnya tidak senikmat gue bisa kayak gitu ya kan. Jadi gue pikir apa salahnya juga sih gue cepetin. Simpelnya gitu. Jadi akhirnya sampai waktu itu gue bilang sama istri gue mau ngelamar dia bulan Desember, Februari kita nikah. Istri gue juga bingung, ini gimana persiapannya apa? Kalau emang jalannya yang terbaik kayak gitu pasti ada, gue bilang. Tapi respon istri lu pada saat itu? Ya udah, mau aja dia. Tapi dia nyantai juga ya? Nyantai juga sih, kebetulan nyantai juga. Dan kebetulan cewek gue juga mau. Maksud gue, kita nggak pakai yang apa sih tuh? Kalau orang-orang anak-anak zaman sekarang yang mau ngelamar harus will you marry me gitu-gitu. Gue sih nggak ada ya. Gue sih nggak ada. Dan kebetulan gue sama bini gue bukan tipikal orang yang dikit-dikit hal diceritain ke orang sih. Jadi kayak sikat dulu, makan dulu, telan dulu nih, rasain dulu, baru kita bisa cerita sama orang sih. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Jadi orang ngeliatnya mungkin gue sama bini gue enak-enak aja, tapi nggak tahu aja. Dia nggak tahu aja. Karena kan dia nggak 24 jam, anjing 24 jam sama kita baru ngerasain lah. Karena gue nikah dulu pun bisa dibilang nggak direncanakan. Iya. Direncanakan. Karena gue inget banget, gue pengen waktu pacaran pernah ada obrolan nikah kapan gitu-gitu, yang kata bini gue 2 tahun lagi kalah. Gue doang ngomong gue pengen nikah umur 25. Udah lupa tuh kan. Cara pacaran di suatu malam minggu, gue bingung mau kemana nih. Nah, gue liat di Instagram tuh story ada iklan Jakarta Wedding Day. Kesini yuk. Udah, ke situ. Dia lihat-lihat gaun gitu-gitu kali ya, acara-acara nikahan. Balik dari situ makan.
Dia nanya mau nikah kapan emang? Umur 25. Tahun depan umur 25. Berarti kita harus nyari siapin dari Persiapan sekarang. dari sekarang. Iya. Udah begitu doang. Jadi ceritanya awalnya itu Rudy yang udah mulai persiapan. Heeh. Tahu-tahu gue liwat aja gue duluan. Tahu dia duluan nikah. Tahu-tahu gue duluan aja. Jadi waktu itu kita jeda 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan tuh nikah tuh. Gua terus lu Si Bayu, Bayu ya. Bayu dulu. Sena. Pokoknya itu rencana itu 2 bulan. Cuma kalau gue sih Bayu sama Sena gue nggak tahu sih planningnya dia seperti apa waktu itu. Yang gue tahu tuh Rudy pokoknya udah persiapannya apa segala macam. Karena sempet ya kan gua ke rumah lu juga malam-malam tuh sama Gendut ngobrol lah persiapannya kayak gimana. Tapi di tengah jalan gue duluan yang tapi jangan lu pikir gue take dong anjing. Agak ada sampai sekarang. Gue masih pusing. bikin terus kan tapi? Oh kalau itu sih udah nggak TDU lah. Udah nggak TDU lah kalau itu mah. Tapi mikir nggak perasaan Banok? Iya sih, dia itu malah dia kan malah kan sebelum lu ya. Sebelum gua kan istilahnya dia punya omongan duluan lah, gua pengen nikah gini-gini. Iya. Mau seperti apa tuh konsepnya udah matang banget. Gue sekalian klarifikasi juga ntar kalau ada teman-teman gue nonton, kenapa gue nggak ngundang-ngundang intinya kan, kenapa gue nggak ngundang-ngundang terlalu banyak gitu juga. Karena memang gue pun sama istri gue ya kita nikah biasa aja kok, nggak terlalu gimana-gimana. Gue nggak nikah di gedung, nggak nikah di masjid juga enggak. Gue nikah cuma di rumah, gue akad, keluarga, ya udah teman main biasa aja yang bahasanya tau lah kegiatan gue seperti apa, makanya itu gue undang. Jadi bukannya gue nggak mau ngundang yang gimana karena nggak gitulah. Gue juga ngundang juga nggak banyak kok. Tapi ada ngomongan gak enak dong? Pastilah. Pasti ada walaupun mereka ngomongnya seperti apa, tapi nyampe aja lah ke kuping kayak gimana. Jadi itu, gue juga nikah sama bini gue itu nggak gede-gedean. Budget pun juga nggak keluar banyak kok gue sih. Ya plus minus 50-80 lah. Ini lucunya di Indonesia nih Jenny. Saat orang yang mapan nikah sederhana, pasti dibilang orang yang lihat, ini orang yang begitu aja nikahnya sederhana. Itu ya. Lihat orang yang biasa nih nikah, mau nikah, pengennya nikah biasa aja. Tapi tetangga ngomongnya, gak punya duit banget apa buat nikah sekali doang seumur hidup. Pasti tuh. Bangsat ya? Makanya, jadi gini juga. Waktu itu juga gue gini, kenapa gue gak mau ngundang banyak? Daripada gue ngundang banyak akhirnya jadi omongan, mendingan gue ngundang sedikit tapi berkualitas. Itu yang ada. Gue pun maunya gitu. Cuma kulturnya nggak bisa begitu gue. Itu juga Ruth, yang bikin jeleknya orang kita ya. Iya. Kultur kita tuh susah banget buat dirubah. Jadi nikah seakan-akan berat banget. Harus ini sebenarnya enggak. Betul, itu susah. Nah, dan gue memang dari kecil gue tipikal orang yang suka gue tabrak-tabrak sih ya kalau gue. Jadi gue kenapa gue bisa bilang gitu? Karena keluarga gue tuh rata-rata aja anak IPA, SMA-nya IPA. Bisa dibilang gue doang yang IPS. Sampai segitunya, gue tuh nabrak itu dari dulu sampai segitunya. Dulu bahkan orang tua gue maunya gue jadi dokter. Gue tabrak gitu loh. Gue orangnya sekarang emang ini nabrak-nabrak aja. Bayang gue jadi dokter anjing. Oh, anjing. Mungkin hidup gue udah enak kali kalau jadi dokter. Gak pusing kayak sekarang. Tapi enggak, bukan gue banget mungkin gue jadi dokter. Terus. Nah, jadi pas kemarin pun juga gue pernikahan seperti itu. Dia karena gue sudah oke sama mantan pacar gue ini udah oke, kita bikin sederhana mungkin dan keluarga mau awalnya sama keluarga maunya di acara gedung ini pasti ada lah kemauan namanya orang tua mau ngeliat lah anaknya seperti ini ya kan, pengen ada suatu kebanggaan lah dari mereka. Tapi balik lagi mau sampai kapan? Cara yang lu lakukan apa untuk menabrak budaya itu? Kalau gue gini, gue pasti selalu hasilnya akan debat. Tapi gimana caranya setelah itu kita buktikan sama mereka. Kalau gue sih orangnya pasti debat. Maksudnya ketika lu mau tabrak itu budaya itu, adat itu, pasti lu akan debat. Pasti banget lu akan debat. Kalau itu tergantung diri lu masing-masing gimana cara menyikapinya sih ya. Mau mungkin ada yang emosi, ada yang ngalah ya kan, macam-macam lah itu. Kalau gue sih gue tabrak terus. Jadi ketika misalnya orang tua gue maunya ini, gue tabrak. Jadi mendingan gue debat.
gini, gue debatin. Tapi harus punya alasan lah, tetap kenapa lu mau kayak gitu, lu harus punya alasan. Intinya itu biar mau sampai kapan kalau misalnya sebenarnya adat yang nggak semestinya, nggak seharusnya lu jalanin, toh juga yang jalanin hidup kan kita juga. Gue sih gitu aja sih. Kalau gue mungkin nabraknya nggak se-ekstrim lu ya. Gue tetap ya udah ikutin kulturnya gimana. Tapi gue mau acaranya sesuai sama gue. Gue yang konsepin. Cari solusi ya. Bahasanya kita cari jalan kompromi. tengahnya. Iya. Gue lebih suka kayak gitu sebenarnya. Iya. Ya udah ikutin. Gue sebenarnya mau undang di bawah 100 aja kalau gue. Karena gue tengok temen gue nggak nyampe 30 kayaknya beneran temen nih. Cuma kalau udah masuk ranah keluarga kan itu udah nggak bisa dikontrol. Iya. Nah gue mencoba berkompromi di situ. Oke, kita nikah normal. Tapi gimana jalannya acara itu gue nentuin. Gue orang Jawa nih, keluarga gue pengennya Jawa. Tapi kemarin pakai adat apa ya? Tidak pakai adat. Oh, nggak pakai adat. Itu salah satu bentuk ego gue sebenarnya. Oke. Bini gue orang Betawi, malah pengennya adat Jawa. Orang tuanya bahkan bini gue juga. Logikanya kan adat Jawa dong. Adat Jawa adat Jawa dong. Tapi gue nggak mau karena adat Jawa lama. Oh iya. Prosesinya wah lama banget nih udah ini. Iya banyak banget sih itu. Capek banget nih gue nanti nih. Gimana caranya gue ngontrol itu? Yaudah, gue bayar deh. Yang nikahnya gue bayar gue. Gue bilang gitu. Tapi semua yang ngontrol gue. Jadi orang tua gue pun nggak apa ya, nggak ngasih. Yaudah terserah lo aja lah gitu jadinya. Akhirnya jadi nggak bisa nuntut banyak juga. Itu cara yang gue lakukan. Kalau gue nggak gitu sih masalahnya. Ya itu dia kan masing-masing. Itu masing-masing. Cuma kalau yang ini saran aja sih buat lu pada nanti. Sarannya mau nikah deh. Iya, saran buat nikah. Jangan terpaku sama hal-hal yang kayak gitu. Karena jangan sampai lu habis nikah lu nggak punya apa-apa. Nah itu lebih penting. Mendingan ibaratnya lu nikah kecil-kecilan tapi lu udah tahu tempat tinggalnya di mana, lu udah tahu besok nyari duitnya pakai apa, nggak pusing lah. Mendingan kayak gitu sih, karena lu juga yang ngejalanin anjing. Dan pernikahan gak cuma setahun 2 tahun kayak orang pacaran. Itu panjang, jangka panjang. Kalau lu tipikal yang sama kayak gua yang tukang dobrak, bahasanya ini, ya lu harus siap. Yang kedua lu harus yang kedua lu harus bertanggung jawab. Intinya sih itu. Jadi kita berdua ada kesamaan lagi. Apa tuh? Kita sama nggak honeymoon. Menurut gue nggak penting dah ini buang-buang duit. Nggak penting sih. Maksudnya kalau duitnya banyak, oke. Iya. Tapi di otak gue masih ada yang lebih penting ketimbang itu. Betul. Jadi gua itu waktu itu nikah hari Minggu. Hari Senin gua udah gawe anjing. Udah ngurusin bisnis lagi. Sampai bilang udah ini dulu nginep dulu kemana kayak gitu ya kan. Nggak ada waktu gua bilang. Gua nggak punya waktu buat kayak gitu. Tapi jalan-jalan aja. Iya, gue juga abis itu jalan-jalan aja nginep di mana gitu. Iya. Nggak yang kan kebanyakan orang abis nikah langsung honeymoon kemana. Menurut gue pikiran kayak gitu malah memberatkan lu mau nikah nanti. Akhirnya jadi itu karena ada beban angka juga kan beban di situ angka. kan. Di situ ada beban. Apalagi angka. di laki. Iya. Betul. Apalagi kalau lu pekerja, jadinya banyak banget cuti yang lu ambil. Banyak banget. Jadi banyak banget tuh cuti yang Udah tahu cuti berapa lama yang harus lu ambil, harus lu izin. Lu udah tahu pendapatan lu berapa nih. Iya, anjing. Bagi-bagi, pusing. Menurut gue banyak orang yang takut menikah karena hal itu. Salah satunya. Tapi biasanya paling utama itu mereka masalah angka sih, Rud. Ya. Masalah angka, mungkin mereka berpikirnya belum cukup. Entah kapan lu cukupnya, bangsat. Paling enak ketemu pasangan yang bisa ngobrolin masalah angka. Iya, itu enak banget sih. Enaknya gitu. Apalagi kalau punya pasangan yang bisa ngebantu angka itu. The best itu. Iya, bukan cuma ngasih solusinya doang, tapi bisa ngebantu juga dia. Udah selesai perkara lu. Apalagi yang lu cari? Lu pernah sebelum nikah ngalamin itu nggak sih? Apa sih nama istilahnya ya? Permasalahan sebelum nikah kan orang banyak yang kena masalah sebelum nikah. Entah endingnya jadi nggak jadi nikah. Karena menurut gue sebelum nikah tuh terutama habis tunangan ada 2 sindrom tuh Ji. Sindrom masalah jadi banyak, 2 sindrom rezeki lancar. Lu ngalamin nggak? Kalau gue pribadi sama bini gue itu nggak ada permasalahan. Cuma dari keluarga. Biasanya dari keluarga, karena keluarga maunya A, yang satu maunya B, yang satu maunya C, mungkin semuanya pada beda-beda maunya.
Nah, itu kalau kayak gitu, gue waktu itu solusinya itu masing-masing anak yang cari solusinya. Misalnya dari orang tua gue yang harus cari solusi. Dari orang tua bini gue yang harus cari solusi seperti apa terbaiknya. Karena mau gimana pun intinya lu berdua yang ngejalanin. Orang tua itu ya maunya mereka seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi intinya itu lu yang ngejalanin hidupnya. Tapi masalah internal lu berdua sama bini lu sebelum nikah? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada? Karena gue nggak ngambil pusing Ruth. Orangnya. Gue kasih duit, dideret, lu atur. Gue kasih duit, dideret, lu atur. Gue orang yang kayak gitu. Gue gak mau ambil pusing, mau kayak gimana, gue itu. Gue inget tuh waktu itu lu ngomong, nih gue kasih duit, lu beli seserana sendiri. Jadi gue gak pusing. Sampai waktu itu aja gue cuma ngurus itu buat mas kawin. Udah, mas kawin doang yang gue urus. Sisanya gak ada nih. Sisanya gak ada. Sisanya semua bini gue yang ngurus. Makannya, mau pakaian seperti apa, siapa aja yang diundang, tuh bini gue udah semua yang ngurus tuh. Gue nggak ngurus-ngurusin. Pokoknya ini ada duit sekian, lo atur. Teman gue sekian, ini yang diundang, udah sisanya lo atur deh. Udah gitu ya, gue mah. Simpel kan? Bisa simpel kan sebenarnya? Bisa, sebenarnya bisa simpel. Kalau lu tidak meribetkan diri lu sendiri, lu punya. Jadi gini loh, lu mau nikah itu jangan berekspektasi tinggi lah. Kebanyakan orang yang menurut gua sindrom ketakutannya itu saat sesudah tunangan, ketakutan akan kekurangan pasangannya. Yang padahal waktu pacaran kekurangan tersebut tuh oke-oke aja. Sifat, lebih ke sifat. Oh. Jadi karena gini Ruth, kalau itu gue bisa bantah gini Ruth. Gimana? Karena mereka ketika pacaran pun kadang suka ditutupin makan tai cinta sih. Gak jujur. Nggak jujur. Jadi lu menunjukkan diri lu akan sebagus mungkin. Itu yang salah. Transparansi dah tuh harus dari Masa awal. jauh-jauh sob. Kawan kita yang kemarin kalian kalau mau tonton ya, coba itu dia kurang bagus apa dia menunjukkan diri dia. Padahal ada suatu yang dia derita kan dari dia mau menunjukkan itu kan dia derita dulu nih, tapi dia nggak menunjukkan penderitaan itu anjing. Itu salah sih menurut gue. Itu yang salah. Jadi pasangannya nggak tahu prosesnya gimana. Itu yang salah, makanya jangan deh lu udah bullshit deh, namanya cinta-cinta, sayang, ujung-ujungnya lu pacaran juga maunya nikah, ya kan? Lu nikah juga ujung-ujungnya apa sih keturunan? Lu nikah lu cari duit kayak gini banyak-banyak, ujung-ujungnya apa? Buat anak, udah nggak usah ngambil pusing hidup anjing. Setuju gue. Jangan diambil pusing, kalau diambil pusing tuh udah, lu nggak akan pernah kelar anjing. Karena lu menjalani hidupnya aja lu pusing. Kebanyakan orang gini soalnya Ci. Gue udah tunangan nih sama A misalkan nih. Sifatnya begini lagi nih. Ntar gue seumur hidup begini nih harus ngadepin kayak gini nih. Gue kuat nggak ya? Kebanyakan orang tuh selalu mikir kayak gitu. Sampai lupa akan kelebihan pasangannya. Karena akhirnya berantem dikit jadi gede. Kalau gue dulu gini, lu kalau mau tahu pasangan lu seperti apa, itu prinsip gue jelek banget sih. Lu mabokin tuh cewek. Bukannya emang lu pengen pakai bangsat, bukan gitu. Karena ketika namanya orang mabok kan udah nggak bisa kontrol diri dia kan. Disitulah sifat aslinya dia jujur keluar. Itu keluar banget. Entah dia rese, entah dia rese, entah dia bawel, ya kan, entah dia ribet, kayak gitu-gitu tuh pasti ada tuh, pasti keluar tuh. Kalau gue dulu punya prinsip kayak gitu. Jadi gue dulu punya prinsip kalau mau kenal sama cewek, saat mabok. Iya, harus gue mabokin dulu. Oh ini udah mabok, oh kayak gini, ya udah kayak gitu. Nah dan gue tuh cari cewek memang yang bisa buat wise dirinya dia sendiri, gitu loh. Ya itu ada di bini gue. Jadi gue ngelihat, oh bini gue bisa ngontrol diri dia sendiri, apapun keadaannya dia harus bisa ngontrol diri dia sendiri. Dan itu yang harus, sebenarnya itu sih yang lo harus cari. Karena gini loh, hidup itu banyak tekanan dari sana. Pasti ada, tekanan itu pasti ada. Kalau dia aja nggak bisa menguasai dirinya dia sendiri, gimana dengan keluarganya, gitu loh. Nanti dampaknya itu akan ke keluarganya. Benar. Kalau gue, mungkin apa ya, nggak ada yang ditutupin. Dari zaman pacaran. Bahkan sampai slip gaji gue pun dia tahu dari pacaran. Tahu. Jadi gue bilang sama dia, gue pendapatan. Tapi Instagram paspornya tahu? Enggak. Buat apa itu? Itu yang banyak yang salah. Itu buat apa ya? itu? Orang itu banyak yang salah. Jadi ketika orang berpikir harus terbuka, akhirnya password Instagram itu dikasih, chat WhatsApp dikasih. Jangan. Saat lu mencari jelek seseorang, lu kan nemu jeleknya. Masalah lu siap nggak ketemu jeleknya? Kan pasti gitu. ada. Dan ujung-ujungnya orang udah kayak gitu pasti ribut. Nggak bagus kok. Nggak bagus. Gue nggak pernah megang-megang bini gue. Pernah sih, cuma yang nggak
Tapi tujuannya nggak niat untuk cari jeleknya kan? nggak niat jeleknya. Iya, gue juga gitu kok. Gue juga gitu kayak intinya kan sih percayalah kan. Intinya percaya karena kita percaya. Ya udahlah terserah mau ngapain. Gitu sih. Tapi lo orang yang cemburuan gak? Bisa dibilang gue orang yang cemburuan. Tapi gue jarang banget menunjukkan kalau gue cemburu. Itu gue. Jadi kayak gimana ya? Mungkin satu sisi gue ketika misalnya bini gue ngapain gitu ada perasaan kesel atau apa, tapi gue selalu mengalihkan itu pemikiran gue itu gue alihkan kan. Oh ya udah ternyata orang ini kok. Gitu-gitu aja sih. Jadi gue nggak pernah ngambil pusing. Kalau lo ngambil pusing, balik lagi gue banyak hal yang lebih pusing sebenarnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu daripada ribet jadi bikin lo tambah pusing, mendingan gak usah. Setuju. Itu kalau gue sih kayak gitu. Berarti beneran nikah mengubah hidup jadi lebih baik. Iya, pasti. Itu pasti. Kalau lu nikah hidupnya jadi nggak baik, ada yang salah sama pasangan lu. Atau salah. nggak sama lu sendiri. Ada yang salah. Kemajuan gue tuh sekarang, gue nggak mabok tiap minggu. Tiap hari? Gue nggak mabok tiap hari juga. Kalau problem baru mabok. Kalau dulu kerjaan gue tiap minggu tiap hari. Kalau sekarang nggak? Kalau dulu gue nggak bisa ngontrol jam tidur gue. Oh iya. Dulu gue nggak bisa kontrol tuh. Namanya anak seumur kita cuy. Iya. Pasti kerjanya nongkrong. Iya, mau besoknya kerja pagi juga gue mau sampai pagi tidur. Bener, nggak ada urusan itu. Mau besok pagi tanggung jawab kita kayak apa? Karena nggak ada tanggung jawab sih. Nggak ada tanggung jawabnya. Ngerasa itu bukan tanggung jawab kita. Iya betul. Jadi, ngerasa kita kerja, kita cari penghasilan nih buat diri kita sendiri, ya kan? Nggak ada yang perlu dipikirin lagi. Kalau sekarang kan udah ada yang lu tanggung nih di rumah. Udah ada yang harus, ibaratnya lo harus lu didik lah. bahkan kayak gue lagi main aja keluar gitu, kayak gue harus pulang nih tanpa bini gue ini. Oh udah gitu pulang. ya? Udah Nah gue masih belum sih, gue belum tuh. Gue belum sampai di titik itu tuh. Gue masih harus dipanggil dulu baru pulang. Mungkin ini kali ya, karena pengalaman gak enak saat bini gue keguguran dulu itu aja. Oh, Mungkin iya, salah satu penyebabnya. Kan waktu itu keguguran, nggak ada gejala apapun. Bini gue lagi masak sahur, gue masih tiduran, makan, terus itu ke kamar mandi, teriak. Oh iya? Iya. Ya. Ini apaan ya gitu-gitu. Panik gue berdua. Iya, lu cuma berdua lagi. Iya. Bingung. Jam segitu aja, jam 3 apa? Jam 3 apa pagi? Pagi. Oh. Tanpa ada ngeluh protes sakit dulu gitu enggak? Sebelumnya nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Jadi gue mikirnya akan situasi terburuk itu. Ya, makanya nanti ketika lu sekarang aja sudah merasa tanggung jawab lu bertambah nih, ya nggak? Gimana ntar anjing anaknya udah lahir? Tapi gue excited punya. Iyalah pastilah. Kayak lu main game, lu bikin karakter sendiri aja lu. Nah kayak gitu gue nganggep ya. Nah ini banyak juga orang yang salah. Udah punya anak belum? Biasanya nanya gitu. Itu salah ya tuh. kan? Salah tuh. Itu suatu hal yang salah banget. Karena nggak semua. Ini yang dari pemikiran gue ya. Terserah lu mau pada mikir apa. Nggak semua orang tua pertama mau punya anak sekarang saat itu juga. Tapi nggak mungkin dong dia sampein kayak gitu. Itu kan termasuk doa soalnya kan kalau dia ngomong kayak gitu kan. Terus juga banyak juga memang orang tua yang mau tapi memang belum ada. Nah jangan pernah lu nanya kayak gitu. Itu mau gimana pun itu akan menyinggung. Nggak etis lah. Akan menyinggung orang-orang yang memang belum kayak gitu. Makanya gue kalau ditanya kayak gitu, kebetulan gue orangnya bodo amatan. Gue selalu jawab, rezekinya belum di situ, masih di yang lain. Cuma kesenggol kan. Cuma tetap pasti ada perasaan. Lu nggak usah nanya-nanya gitu lah, maksud gue. Banyak yang lu mau tanya dalam hidup gue, masih yang lain kan masih banyak. Ngapain ke hal-hal yang kayak gitu. Lu lihat aja, gue senang-senang aja kok, lu biasa aja kok. Menurut gue nanya kapan lu nikah. Lu nikah kapan nih? Itu menurut gue juga kurang tuh. Jangan pernah, kecuali kalau lu teman dekat ya. Kecuali kenal sama orang itu. Terus lu bertanya-tanya hal-hal yang bersifatnya pribadi, oke lah. Itu tergantung kalian. Tapi kalau sama orang yang cuma main biasa, kenal doang. Yang basa-basinya aja begitu tuh gue. Jangan deh, jangan pernah. Itu mau gimana pun pasti akan menyinggung mereka walaupun mereka menyikapinya biasa. Itu pasti akan menyinggung mereka kok. Pertanyaan-pertanyaan terlalu personal kayak gitu. Bodoh. Pertanyaan bodoh anjing itu. Maksudnya niatnya buat seru, tapi jadi nyinggung kan nggak etis. Nggak seru aja. Kayak bukan urusan lu lah, kayak gitu-gitu. Bener. Itu udah pribadinya masing-masing. Malah banyak orang nanya kayak gitu, mau kapan lu nikah? Dia sendiri belum nikah, bangsat. Anjing.
Ada orang nanya kapan punya anak, ya lu punya anak aja nggak lu urus ngentot. Kan gitu anjing. Lo ya masih pada nongkrong kerjaan lu. Ya, hidup. Iya. Makanya jadi kalau hidup lu terlalu banyak mikirin apa kata orang, dengerin apa kata orang, pusing hidup lu, men. Nggak usah lah. Yang ngejalanin juga lu kok. Ya. Apa lagi? Udah kali bos ya. Boleh, siap. Udah menit nih. 5. Ya, kita tutup. Gak ada tutup-tutupan, gak ada. Oh, nggak ada? Matiin aja deh. Oh, siap. Gue nyalain lagi HP gue.